Lakukan pengamatan sebagai berikut. 1. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. 2. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Sifat-sifat benda padat berdasarkan pengamatan diantaranya susunan partikel benda beraturan, jarak antar partikel benda rapat, bentuk benda tetap, dan volume benda tetap. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang mari melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan: 1 ember, 2 gelas, 3 kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut. Contoh nomor 1 adalah pensil. Bentuknya tidak berubah ya. Jadi bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dan juga dapat digenggam. Kemudian karet penghapus. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dapat digenggam. Kemudian buku. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan juga dapat digenggam. Penggaris. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, juga dapat digenggam. Kemudian kotak pensil. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan juga dapat digenggam. Nah, kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat bentuk benda padat tetap atau tidak dipengaruhi wadahnya. Benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Coba perhatikan gambar berikut. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Yuk mencoba menyelesaikan soal-soal berikut. 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Kemudian yang nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Iya, 4740 meter dikurangi dengan 2500 meter sama dengan 2200
40 meter. Kita lanjut soal yang ketiga ya. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Kalau dijadikan meter, masih ingat kalian? Iya, sama dengan 1000 meter. Oke, nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? 50.000 meter. Kita jadikan kilometer dulu ya. 50.000 meter sama dengan 50 kilometer. Jadi 130 km dikurangi 50 km sama dengan 80 km. Soal yang terakhir, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Coba perhatikan gambar berikut. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Oke, mari kita menyanyikan lagu barisan musik ya. Seruling mengalun dan genderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton